Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sekarang kita lanjut pada Yaumul Barzah. Bagaimana kondisi kita di alam kubur? Setidaknya ada dua posisi, ada dua kondisi yang akan dialami oleh setiap manusia di alam kuburnya. Yang pertama, ni'matul qabri, pakai ain, kelezatan kubur. Ini akan dialami, akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman akan, ketika fisiknya diurus Bapak Ibu, di jasadnya diurus di bumi, dimandikan, dikafani, disolatkan, itu ruhnya dibawa oleh para malaikat melewati pintu langit-langit demi langit. Ketika diketuk pintu langit, malaikat ini berkata, malaikat Israel berkata, "Ya malak iftahil bab, buka pintu langit ini." Maka malaikat-malaikat yang di pintu langit itu bertanya, "Liman hadar ruh ya malak? Ruh siapa ini wahai Israel?" Fazukira min khairi asma'i fid dunya, maka disebutkan sebaik-baik nama di dunia. Ya, ini ruhnya Ustaz Rahmat Baikuni. Amin. Maka malaikat mengatakan, "Mati bahadar ruh." Betapa wanginya ruh orang ini. Ruh siapa wahai malaikat beriman? Disebutkanlah sebaik-baik nama di dunia. Seperti itu yang terjadi sampai ruhnya sampai di hadapan Allah. Lalu malaikat Israel mengatakan, "Ya Allah, inilah ruh fulan bin fulan." Maka kata Allah, "Arji'u ila kubri," kembalikan dia ke kuburnya. Ya, simpan arwah ini ke kuburnya dan kembalikan ke jasadnya. Dan hamparkan kuburnya selapang mata memandangnya, sejauh mata memandangnya, dan berikan kepadanya hidangan yang akan dinikmati di surganya. Maka dia pun kembalikan ruhnya. Dia bangun seperti bangun dari tidur yang nyenyak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cuma dia kaget. Oh, kok rumah saya jadi kayak gini? Saya tinggal di Pandau Asri. Pandau indah ya? Tapi kok jadi kayak gini? Indah sekali. Maka kemudian datanglah dua malaikat berkata kepadanya, "Assalamualaikum ya Abdullah." Keselamatan bagi engkau hai hamba Allah. Man antuma? Siapa kalian berdua? Saya Munkar dan ini Nakir. Ya, nggak akan salah malaikat ngomong. Saya Upin dan ini Ibn. Maka kemudian malaikat itu bertanya, "Ya fulan, man rabbuka? Siapa Tuhan wahai fulan?" "Abi Allah. Walaysa ilahun ghairullah." Tidak ada Tuhan selain Allah, tentu saja Tuhan Allah. Maka apa kata malaikat itu? "Sadaqta ya fulan, sadaqta ya fulan." Benar, fulan, kata malaikat Nakir. Lalu Munkar bertanya lagi, "Wa madinuka ya fulan, apa agamamu?" Taman dunia Islam. Wala yaqbalullahu dinan illa Islam. Tentu saja agama Islam dan Allah tidak akan menerima kecuali Islam agamanya. Wa man hada, dan siapa Iram ini? Nah, setiap manusia di dalam kubur akan didatangkan seseorang. Malaikat Munkar Nakir bertanya, "Man hada? Siapa orang ini?" Faqala al-mu'minun. Maka orang-orang beriman berkata, "Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyullah wa rasuluh wa ana mu'minun bih." Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi dan Rasulullah. Aku beriman padanya. Maka apa kata malaikat? Ya. Sadaqta ya fulan. Iltafit ila shimalik. Coba lihat ke sebelah kiri. Ketika dia masuk sebelah kiri, Allahu Akbar. Apa itu tempat yang begitu mengerikan sekali? "Hei fulan, kamu pernah melakukan dosa ini?" "Itu nerakamu." "Nah, ini nerakamu ketika kamu melakukan dosa ini." "Ya Allah, jangan aku masukkan ke dalam neraka ya Allah. Aku tidak sanggup dibakar di sana." "Tidak ya hamba Allah. Tempatmu bukan di sebelah kirimu. Lihatlah ke sebelah kanan." Ketika dia melihat ke sebelah kanan, tampak tempat yang sangat indah. Itulah tempatmu yang sesungguhnya, hai hamba Allah yang beriman. Ya, fatubalaka isfisahi ayyamika ya fulan hatta tub'as yaumul ba'ats. Maka kebahagiaan bagimu wahai fulan sampai kamu dibangkitkan di yaumul ba'ats. Maka pergilah Munkar dan Nakir. Setelah malaikat Munkar Nakir pergi, di kubur itu dia mencium bau wangi yang luar biasa. Sudah indah kuburnya seperti taman surga, dia mencium bau wangi yang sangat luar biasa. Tiba-tiba tampaklah seseorang yang cantik jelita. Ya, kenapa cantik jelita? Karena yang meninggalnya URB. Kalau yang meninggalnya datang laki-laki, yang meninggal URB, yang datang laki-laki, masa ada LGBT di alam barzah? Maha cipala anti. Betapa cantiknya engkau. Siapa engkau? Ana khair amalika fid dunya
wa ana murafaqataka fi hadzal barzakh. Aku adalah amal baikmu di dunia dan aku adalah temanmu di alam barzakh ini. Silakan, aku bersamamu kemanapun kau pergi di alam barzakh ini. Alhamdulillah, ya Allah, lebih cantik dari yang di rumah, ya Allah. Alhamdulillah. Kesana yuk. Alhamdulillah. Itu yang dialami ahli surga ketika di dalam kuburnya. Nah, itulah yang disebut dengan ni'matul qabr. Berikutnya yang kedua, nikmatul qabr. Ini ahli kubur yang mendapatkan siksa karena mereka kufur. Dia dicabut nyawa dengan sangat susah. Makin cinta seseorang pada dunia, makin sakit kematiannya, makin susah kematiannya. Tapi makin ikhlas seseorang untuk menghadap Allah, makin mudah kematiannya. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya, Bapak. Ustaz, benar Ustaz, saya ikhlas ketika mati, Ustaz. Saya tidak sakit bisa saya mati. Sebentar, ini siapa yang kirim WA dari alam barzakh ini? Ya. Kemudian dibawa itu ruh orang kafir tadi. Maka ketika sampai di pintu langit, malaikat penjaga pintu langit mengatakan, "Maaf hadar ruh." Betapa bau busuknya ruh ini. Liman hadar ruh ya malaikat? Ruh siapa ini ya malaikat? Maka disebutkanlah seburuk-buruk manusia, nama seburuk-buruk nama dia di dunia. Sampai setiap pintu langit begitu. Ketika sampai kepada Allah, Allah berfirman pada malaikat Israel, lemparkan ruh ke dalam jasadnya, himpitkan kuburnya sampai hancur tulang belulangnya, dan hamparkan baginya permadani dari api neraka yang akan menjadi tempat kembalinya. Itulah nikmatul qabr, siksa kubur. Malaikat Munkar Nakir datang. Ya, laisa marhaban, ma marhaban liman asallah, liman fajara dinallah. Tidak ada selamat datang bagi orang yang maksiat kepada Allah. Siapa kalian berdua? Kalian tidak perlu tahu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Man rabbuka ya fulan? Siapa Tuhanmu? Karena dia tidak beriman kepada Allah. La adri man rabbi. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Lantas ani man rabbi. Jangan kau tanyakan siapa Tuhanku. Aku tidak tahu. Maka dipukulnya dia dengan gada besi yang sangat keras. Menjerit dia kesakitan. Didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia tidak tahu, dipukul lagi, disiksa lagi. Menjerit dia kesakitan. Ditanya lagi, siapa ini? Dia mengatakan, huwa Muhammadun, lakinnani lastu mu'minan bih. Dia Muhammad, Nabi dan Rasulullah, tapi aku tidak beriman kepadanya. Dipukul lagi. Maka kemudian malaikat itu pun pergi, meninggalkan dia dalam keadaan terluka dan sakit dengan menjerit-jerit dia kesakitan. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan bau busuk yang tidak kuat sehingga dia muntah-muntah. Yang muntah darah. Tiba-tiba tampaklah seseorang mendekati dirinya dengan bau busuk dan wajah yang buruk rupa. Siapa kamu? Pergi, kok bau busuk sekali kamu? Tidak, aku temanmu di alam barzakh. Aku amal burukmu ketika di dunia. Itulah yang dialami oleh mereka yang kufur kepada Allah. Bapak Ibu, ini ada dua peristiwa yang berbeda yang terjadi di dalam kubur asli. Bapak Ibu mau melihatnya? Benar? Nggak akan merem? Nggak akan. Kalau merem saya matikan. Benar ya? Ini dua kondisi tadi saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau gitu yang pertama saya perlihatkan. Mau siksa kubur dulu atau mau nikmat kubur dulu? Oke, siksa kubur dulu. Tapi jangan kemana-mana ya. Jangan merem. Kisah nyata diceritakan seorang pemuda berusia 18 tahun di Jazirah Arab. Dia pemuda yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Dan apa yang terjadi pada dia? Baru 3 jam dimakamkan. Apa yang terjadi pada fisiknya? Nanti kita saksikan. Anda bertanya tentang ada kubur. Rasulullah menjawab, iya, ada kubur, pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janazah. Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam bulan
Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, lalu dia dipukul dengan kadar hingga dia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Tidak merem ya Bapak Ibu ya. Baik. Pemuda ini baru 3 jam dimakamkan. Dan lihat apa yang terjadi. Padahal baru 3 jam dimakamkan. Bapak Ibu, bagi dia yang mengalami siksa kubur, nikmatul qabri, ya yang paling penting adalah dia melalaikan sholat. Siksa kubur paling banyak terjadi ketika orang terkait dengan kesalahan dia terhadap sholat, keburukan dia memperlakukan sholat. Makin buruk seseorang memperlakukan sholatnya, maka makin mengerikan siksa kubur. Rasulullah SAW juga menjelaskan, ketika seseorang mudah di alam kuburnya, ketika dia dalam kuburnya dia mengalami kenikmatan, maka dipastikan hari-hari berikutnya sampai hari yang ke-7 dia akan mengalami kemudahan. Tetapi jika seseorang mengalami kesusahan dan penderitaan di alam kuburnya, maka dipastikan hari-hari berikutnya sampai hari yang terakhir dia tersiksa dan menderita. Ini baru 3 jam dimakamkan, rambut yang hitam berubah menjadi putih beruban, kulit yang mulus lebam terbakar. Ketika Rasulullah SAW berjalan, jangan dilihat kalau takut, lihat saya saja. Rasulullah berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba gempa terjadi, kemudian tanah belah di depannya itu kemudian ambruk, lalu keluar sesosok badan, sesosok manusia, rambutnya putih, kulitnya lebam hitam terbakar. Matanya melolong, lidahnya menjulur, dari telinga, hidung, mulutnya keluar darah. Kedua kaki dan tangannya dibelenggu. Lalu dia naik, para sahabat ketakutan, bersembunyi di balik Rasulullah. Lalu dia berhenti di atas. Para sahabat ketakutan, bersembunyi di balik Rasulullah SAW. Mana huwa ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Kok dia muncul dari tanah? Orang itu berkata, Ya Abdullah, indah, kuntu atishan. Hei hamba Allah, siram aku haus. Tapi apa kata malaikat? Ada suara malaikat berkata, itu pasti suara malaikat. La ya Abdullah, utruku. Biarkan dia, lantang toh. Biarkan dia, jangan kalian beri dia minum, biarkan. Tiba-tiba terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat sebuah gada besi memukul kepalanya.
remuk kepalanya tertekan sampai tenggelam, menjerit dia sampai hilang suaranya, tenggelam di muka bumi. Lalu tanah pun menutup kembali. Para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah? Masyatu iqabuh." Siapa dia Rasulullah? Betapa dahsyat siksanya. Apa kata Rasulullah? "Huwa Abu Jahal yu'adzabu fi qabrihi ila yaumil qiyamah, ila yaumil ba's." Itu Abu Jahal, Allah siksa di dalam kuburnya seperti itu sampai terjadi nanti hari kebangkitan. Itulah nikmatul qabri. Sudah jelas Allah menggambarkan seperti itu, sudah detail Rasulullah menceritakan. Tapi sayang sekali, betapa dahsyat fitnah dunia. Orang berani mengikuti jejak langkah Abu Jahal. Ada orang yang mengikuti jejak Abu Jahal hari ini? Allah. Di mana, Bu? Allah. Baik Bapak Ibu, baru 3 jam dimakamkan, seperti ada yang meremas wajahnya. Seperti ini baru 3 jam. Sekarang 26 tahun dikubur. Tubuhnya utuh, bahkan kain kafannya tidak hancur, kukunya tidak panjang, seperti baru dimakamkan. Siapa dia? Kiai Haji Abdullah Mukmin rahimahullah, seorang guru ngaji, ketua pengurus dari MUI Kota Tangerang, Banten. Kita saksikan yang saat ini. Kiai Abdullah Mukmin 26 tahun dikuburkan dan tubuhnya tidak hancur, tubuhnya utuh. Ya, bahkan kafannya pun tidak hancur. Ya, salah satu yang menurut saya beliau itu kenapa dimuliakan Allah, beliau penghafal Quran. 30 juz beliau hafal dan beliau banyak melahirkan penghafal Quran di Tangerang, Banten. Tadi muridnya itu sudah nenek-nenek. Nah, ini keutamaan mereka penghafal Quran. Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh. Saya buktikan Bapak Ibu. Saat itu saya mengalami stres ketika saya kuliah semester 7. Saya mengalami stres karena saya sakit lama sehingga pikiran saya terganggu, takut dengan kematian. Setelah saya sembuh maka saya berupaya untuk ikut menguburkan siapapun yang meninggal di sekitar rumah, termasuk memakamkan kakak saya sendiri. Ya, kakak saya yang perempuan. Setiap kali saya menggali kuburan, itu macam-macam tengkorak yang saya temui di dalam kubur. Ada yang hancur, ada yang sila, ada yang duduk. Bahkan ada yang utuh dari kepala sampai kaki. Bahkan ada yang jasadnya utuh. Bahkan ada seseorang yang meninggal sudah berhari-hari, darahnya masih hangat. Itu saya yakin beliau syahid, mati syahid ya. Karena beliau berangkat untuk pergi ke kajian. Ya, sudah 2 hari jasadnya, maksudnya 1 hari lebih, jasadnya disimpan baru dimakamkan menunggu saudara-saudaranya. Beliau tabrakan Bapak Ibu, kepalanya hancur, otaknya hancur. Saya melihat otaknya pecah. Kemudian kakinya patah. Saya ditugaskan Pak Kiai untuk waktu itu untuk melihat jasadnya, dan ketika saya makamkan masih hangat tubuhnya dan orangnya tersenyum padahal kepalanya pecah. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, gambaran siksa kubur. Bapak Ibu sayang sekali sudah jam 10:30 lebih ini. Kalau saya lanjutkan ini luar biasa panjang karena materi kita masih banyak Bapak Ibu. Suatu saat kita lanjutkan materi kita.
Ya, cuma saya sampaikan slide-nya saja. Setelah itu Yaumul Ba'ats, yaitu membahas hari tadi sudah saya bahas, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Nah, di hari inilah iblis dicabut nyawanya. Ya. Kenapa iblis dicabut nyawanya di Yaumul Ba'ats? Rasulullah SAW menjelaskan, kalau iblis dicabut nyawanya di dunia sebelum kiamat, manusia akan mati karena kerasnya teriakan iblis. Karena Allah akan memperlihatkan bagaimana kehinaan dia. Dicabut nyawanya, tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit, dan dia menjerit dengan suara keras. Manusia yang mendengar jeritannya akan mati saking kerasnya jeritan iblis. Maka ditangguhkan ajalnya sampai Yaumul Ba'ats, sehingga manusia sekalipun mendengar dan menyaksikan kematian iblis tidak akan mati karena sudah matikan. Hari yang ketiga Yaumul Mahsyar. Di hari inilah manusia digiring selama 50.000 tahun dalam kondisi tanpa alas kaki, hufatan, uratan telanjang tanpa pakaian. Siti Aisyah tersenyum pada tadi awal menangis. Ya Rasulullah, hakun biduni libas. Benar ya Rasulullah, tidak berpakaian. Ayo Aisyah, badal ya Aisyah, biduni libas, tanpa pakaian. Idan ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ba'dhan. Ya Rasul, atau mungkin nanti laki-laki sama perempuan saling melihat. Punya kamu gede ya. Apakah begitu? Apa jawab Rasulullah? Tadi ayatnya dibaca sama Syekh Rasid ya, Al-Qiyamah ya. Wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Setiap wajah kepada Tuhan menengadah. Semua wajah melihat ke depan kepada Tuhan mereka melihat. La yazkuru nafsun siwaha illa nafsa. Setiap manusia tidak akan ingat siapapun. Dia akan lupa anaknya, istrinya, ayahnya, hartanya, kesenangan di dunia. Yang dia ingat cuma satu. Aina makani fil akhirah. Di mana tempatku di ujung sana, surgakah atau neraka? Baik, manusia akan digiring di sini 50.000 tahun, satu harinya 1.000 tahun. Rasulullah memberikan kabar gembira, orang yang beriman hanya sesaat saja di setiap hari-hari ini, tidak lama. Alhamdulillah. Ini gambaran orang yang nanti Rasulullah sampaikan manusia akan bercucuran keringat. Ada yang sampai menggenang kedua mata kakinya, ada yang keringatnya mengucur deras sehingga menggenangi lututnya, ada yang sampai pusarnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Wa minhum man ijaba urqi jaman. Namun ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah. Pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah selama hidupnya, seseorang yang terkait hatinya dengan masjid, seseorang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, seseorang yang digoda berzina tapi dia katakan aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, dan seseorang yang menangis kepada Allah di saat sepi karena takut kepada Allah. Bapak firmati Allah, kemudian manusia digiring padang mahsyar berapa lama? Di padang mahsyar inilah Rasulullah memberitakan pada kita, inna likulli nabiyyin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asmaihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul, mereka memiliki telaga masing-masing di padang mahsyar yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Adam, ada haudu Adam, haudu Nuh, haudu Ibrahim, bahkan haudu Muhammadin SAW, telaga Muhammad SAW. Wa ana faradtukum 'alal haud, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan kalian akan sampai ke telagaku. Man waradahu, siapa yang sampai telagaku, syariba minhu, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan siapa yang berhasil meminumnya, walau sabatan minal ma', walaupun hanya seteguk, la yazmau ba'daha abadan hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Artinya, siapapun yang berhasil meminum air telaga Muhammad SAW, dia dijamin masuk surga. Bapak Ibu, ada satu amalan yang kalau kita salah menyikapinya, kita bisa kehilangan kesempatan menikmati air ini, bahkan diusir sama Rasulullah. Amalan apa? Agak berat saya menyampaikannya. Boleh saya sampaikan Bapak Ibu? Tapi tanpa mic. Terdengar Bu? Terdengar? Bapak Ibu rahmati Allah, jangan salah kita menyikapi pemimpin kita. Rasulullah SAW bersabda, ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah, sepeninggalku nanti akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Akan banyak bermunculan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Man sadaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya. Sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, tapi dia katakan benar.
Karena dia menginginkan pangkat dan jabatan serta triliunan rupiah. Apa kata Rasulullah? Falastu minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Maksud para ulama menakwilkan hadis, bukan dariku, dia bukan bagian dariku, dari umatku, artinya Rasulullah tidak akan mengakui iman Islamnya. Dan aku bukan bagian darinya, maksudnya Rasulullah tidak akan membantu ketika dia dihisab amal perbuatannya dengan syafaatnya. Tidak. Walaysa biwaradin alal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku di padang mahsyar, bahkan diusir sama malaikat. Begitu Rasulullah tahu orang itu, padahal diajak, sini kamu sudah lama tidak, ayo minum, sebentar lagi kamu sampai, ayo sini. Ketika Rasul akan membantunya, dia ditarik dan dihijab. Rasulullah menjerit, ya lima tahajjabta baini wa bainahum, ya Allah, kenapa kau hijab dia dariku? Huwa min ummati, dia umatku ya Allah. Arifuhu wa ya'rifuni, aku kenal dia dari wudunya, dan dia pun kenal aku. Padahal dia ahli ibadah. Tapi apa kata malaikat? Itu tadi, dia membenarkan kedustaan pemimpinnya. Wa anhum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zalim pemimpinnya. Sudah jelas pemimpin itu menetapkan kebijakan zalim, ditolong demi pangkat dan jabatan. Maka apa kata Rasulullah? Sukun liman badal ini, seret dia, jauhkan dia dariku. Adakah pemimpin yang dia bela di dunia menolongnya? Tunjukkan Bapak Ibu. Bapak Ibu di mata Allah, hati-hati dalam menyikapi pemimpin. Saat ini, siapapun yang istiqomah dengan iman Islam, dia akan berhadapan dengan kezaliman pemimpinnya. Allahu Akbar. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita kehilangan dunia daripada harus kehilangan iman Islam. Betul? Kita sudah menyaksikan, bahkan orang yang bergelar kiai haji sekalipun berkiai ulama, bahkan bergelar profesor doktor, dia berani menjual agamanya demi pangkat jabatan dan demi mengemis kedudukan kepada pemimpinnya. Sudah terjadi belum? Hati-hati, jangan salah menyikapi pemimpinnya. Saya dihadapkan pada dua pilihan. Ketika saya di kota Bandung, saya dihadapkan pada antara dikerjasama atau dikriminalisasi. Saya sudah tahu saya dijebak. Saya ditawari Bapak Ibu sekalian, uang begitu banyak. Oh, ini jebakan bagi saya. Maka saya tolak. Marah dia, dan akhirnya saya difitnah telah melakukan. Saya diperiksa di Kapolda Jabar Bapak Ibu, 20 jam. Sekarang saya pun diungkit-ungkit lagi. Ya, sampai muncul di Facebook. Status saya sampai sekarang masih tersangka atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Inilah fitnah di akhir zaman Bapak Ibu. Tapi saya rasakan lebih baik saya kehilangan dunia daripada saya kehilangan iman Islam saya. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini waktunya tidak bisa kita lanjutkan ya. Subhanallah, ini Yaumul Hisab. Saya perlihatkan singkat saja Yaumul Mizan dan kemudian titian surat. Ya, ini kita akan terus melangkah, nanti manusia macam-macam melewatinya ini. Di bawah ada neraka. Ketika seseorang terjatuh dari jembatan ke bawah, itu melayang-layang 76 tahun. Terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi. Terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi. Itulah maksud dari firman Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian ketika dia melayang-layang, terjatuh ke dasar nerakanya 76 tahun. Rasulullah menyebutkan, wa minhum may yamurru ila kalamil basar, di antara manusia ada yang melintas titian sirat seperti kedipan mata. Fulan, satu kedipan mata, karena dia orang beriman. Abu Bakar seperti itu. Auka kalbarki, atau seperti petir. Fulan, Umar, kata Rasulullah seperti itu. Auka yamsi akal rukubisanil jud, atau seperti naik kuda balap. Fulan, masuk dia. Syekh Rasid itu. Amin. Nanti jatuhnya di Narul Haya ya, bukan ke tanah. Nggak akan ada yang patah. Amin. Kita semua mudah-mudahan. Oh, kalau kebel Jamal, atau seperti naik unta. Ya Allah, masih jauh tapi neraka panas sekali, kapan sampainya? Tapi sampai kata Rasulullah. Oh, yamsi alal aqdam, atau bahkan jalan kaki. Sebetulnya ada tayangannya tapi kita tidak bisa menayangkan. Ini tingkatan neraka dari atas sampai ke bawah Bapak Ibu. Dari beberapa dalil yang saya lihat, ada neraka wel, sakor, hawiyah, hutomah, sair, jahim, jahannam. Ya, ini tingkatan neraka. Dan ini gambaran orang yang tersiksa terjatuh ke nerakanya. Ini hanya gambaran saja.
Layang-layang di atas api neraka selama 76 tahun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang masuk surga, lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, ketika aku di dunia, aku selalu berangkat dengan si fulan, aku ke kajian dengan si fulan, aku berangkat berjuang dengan si fulan, tapi di surga ini aku tidak pernah menemukan dia, ya Allah, di mana dia? Tanyakan pada Ridwan. Ridwan barangkali tahu di mana temanmu. Lalu dia datang pada malaikat Ridwan dan bertanya, wahai malaikat Ridwan, di mana teman saya? Ini profil teman saya. Apa kata malaikat Ridwan? Maafkan aku wahai kekasih Allah, dia sedang disiksa di neraka. Tanyakan pada Malik, di mana nerakanya? Ya Allah, apa artinya neraka surga bagiku kalau di saat yang sama aku tahu temanku sedang disiksa di neraka? Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, lebih baik aku pergi ke neraka bersamanya, ya Allah, daripada di saat yang sama dia disiksa sementara aku di surga. Apa kata Allah? Ya fulan, karena engkau telah mencintaiku sebagaimana aku mencintaimu, bahkan aku lebih mencintaimu, tapi engkau begitu mencintaiku, kau ibadah kepadaku dengan sebaik mungkin. Idhab wankizu min narih. Pergi dia, pergi, selamatkan temanmu itu. Subhanallah. Maka jangan salah memilih teman. Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'u ma'adini khalilih, falyanzur biman yukhaliluh. Seseorang dipengaruhi agama temannya, perhatikan dengan siapa dia berteman. Bapak sekalian, dalam dunia politik tidak ada musuh abadi, teman sejati, tidak. Yang ada kepentingan. Tahun ini musuh, tahun depan kalau kepentingannya sama, dia bekerja sama, berkoalisi. Betul Bapak Ibu? Tinggalkan semua itu. Pilihlah teman karena iman dan Islam. Baik Bapak Ibu, ini gambaran orang nanti masuk surga atau masuk neraka tergantung amalan-amalannya. Dan terakhir Bapak Ibu rahmati Allah, bagi mereka yang masuk surga Allah sediakan ini. Pada ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Setiap manusia tidak tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka min qurrati ayun, dari sesuatu yang indah di pandangan mata, balasan dari apa yang mereka lakukan. Inilah mereka yang mati syahid Bapak Ibu. Mereka yang mati syahid seperti ini, tidak ada kematian bagi mereka. Mereka tetap hidup dan mendapatkan rizki. Inilah bagi mereka. Setiap manusia ketika akan dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut, tidak ada hijab antara dia dengan surga atau nerakanya. Ya Bapak Ibu, ini di Suriah, seseorang yang meninggal dunia karena bom dari rejim Rusia dan Bashar Assad yang bergabung menyerang kaum muslimin, yang termasuk dia yang syahid Bapak Ibu. Kira-kira yang dilihatnya surga apa neraka? Surga. Semoga seperti ini wajah kita ketika kita mengalami kematian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon maaf sudah jam 11, saya kelebihan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami di dalam majelis ini pada DKM Masjid Darussalam. Terima kasih Pak, mohon maaf sampai jam 11 malam. Tadi saya sudah negosiasi sampai jam berapa? Bapak Ibu bilang sampai selesai. Terima kasih Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang berdonasi pada kami doakan juga Bapak Ibu sekalian semuanya, semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa bersama keluarga, bahkan sampai dengan umrah, bahkan mendapatkan syafaat dari para saudara Palestina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.